إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر رب العالمين. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب رب مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص من كتب حقا وجه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى علينا وذكر العين وسرقة بأجلا عن القلب الصدى للصديقين عفيف الدين محيين حقا له تحكيمنا وبه ابتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين نادمها أبا بكر إماما فهو جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يرحمنا الحاضرين ولطف من
دوام الساترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا عين الله ناظرة إلينا وسلم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا. Doa itu sendiri adalah satu ibadah, bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Otak atau intisari beribadah itu adalah doa. Bahkan solat yang kita lakukan pun disebut dengan dalam lughatan as-salah, lughatan ad-doa. Secara bahasa solat pun artinya doa, karena isinya hampir semuanya adalah isinya doa, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Seorang akan diijabah oleh Allah doa kalau memang juga memenuhi syarat. Allah tepat janji, tapi kadang-kadang kitanya yang tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang ditepati janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah sering kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Doa kita seakan-akan tidak didengar, Allah Maha mendengar, cuma tidak diijabah oleh Allah karena kitanya belum siap untuk menyiapkan diri untuk mendapatkan ijabah dari Allah. Berdoa dengan hati yang lalai, berdoa dengan hati yang tidak yakin kalau diijabah oleh Allah, berdoa dengan pengen minta cepat. Itu secara kondisi kita. Ditambah lagi yang lebih parah yang sering kita sampaikan, berdoa sementara kita berdoa tapi kita masih terus melakukan larangan-larangan Allah, terutama masalah makan dari hal-hal yang diharamkan Allah, makan dari duit riba, makan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin diijabah, kata Rasulullah. Masih ingat tentang hadis seorang laki-laki musafir, rajulun ash'atha yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama. Berdoanya Masya Allah, dia musafir tapi wa mat'amuhul haram, mashrabuhul haram, madbathuhul haram, wa ghudhiya bil haram fa istajaba. Tapi orang itu yang berdoanya sungguh-sungguh, ngangkat tangan, dia musafir, banyak sebab sebenarnya diijabah oleh Allah. Tapi orang itu, kata Rasulullah, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa istajabalah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah? Kan Allah dah tepat janji. Allah tepat janji kalau kita memenuhi kriteria yang diharapkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah akan mengijabah. Bahkan lintasan hati kita pun Allah akan memberi. Sebelum kita terucap, Allah sudah lihat apa yang di hati dan benak pikiran kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau tadi ada hijab, ada penghalang sehingga doa kita tidak terijabah, namun Allah memberikan yang lebih dari situ. Ada sebab-sebab untuk kita lebih diijabah, lebih cepat diijabah oleh Allah. Kemarin sudah kita dapatkan ada yang namanya sebut syaraful makan wa syaraful zaman. Ya, ada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang kalau kita berdoa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saat ini kita berada di dalamnya. Seperti tadi kita baru saja mendapatkannya ba'da salat faraid. Setiap habis salat 5 waktu itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan sepanjang waktu ini antara maghrib dengan isya ini pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ba'dal adzan, ketika nak qomat, itu semua saat-saat yang mustajab di doa. Kalau kita dalam salat, di saat kita sujud, kita minta kepada Allah. Kapanpun dalam satu boleh kita berdoa, tapi saat sujud itu dianjurkan. Tapi dengan catatan,
Kalau kita sholatnya tidak berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah jangan manjangkan sujud. Kalau imam sudah mengangkat kepala, angkatlah kepala. Imam itu untuk dibeloi. Jangan salah setel. Tapi kan ada hadisnya Ustaz, katanya tuh dia di situ waktu paling dekatnya hamba dengan Allah saat sujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Benar. Tapi bukan saat kau sholat berjamaah. Ini kadang-kadang imamnya juga yang salah. Kadang imam yang manjangkan sujud sampai lama kita pening kepala kita mentak kuat gitu. Dia belum angkat kepala. Ya, ini imam yang mukrah, yang tidak didemeni iman macam ini. Ya, tidak boleh. Imam boleh nak doa panjang-panjang kalau sholat sunnah. Sholat dewek di rumah sholat sunnah silakan nak sampai 10 menit, 4 jam, setengah jam, sejam. Silakan nak sujud bermunajat kepada Allah. Nah, makmum juga jangan seperti itu. Jadi standar sujud sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah, baca apa yang dibaca, begitu pun dengan kita sebagai makmum. Kemudian ikhwan alhamdulillah, di antara tempat yang mustajab pun sangat banyak, ya, apalagi yang mereka sedang berhaji, begitu banyak tempat-tempat yang mereka dapatkan. Haram Mekah, Haram Madinah secara umum tempatnya mustajab di doa. Ditambah lagi di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu lebih tambah lagi kalau kita berada di Mataf, sekitar Ka'bah itu banyak titik-titik yang mustajab di doa. Makanya kalau kita pergi haji umrah itu ya kita harus tahu di mana letak kemuliaan tempat tersebut. Jangan cuma melok-melok ya, ada tempat-tempat yang harus kita kejar. Kita usahakan untuk kita ngambil tempat itu untuk mendapatkan bagian agar berdoa, mustajab doa kita. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian ada juga keadaan-keadaan yang membuat kita lebih mustajab doa. Di antaranya kalau saat turun hujan, ya, malam Jumat, kalau waktu itu malam Jumat turun hujan pula, bainal isya'ain sudah kelok. Itu semua bentuk-bentuk yang dijadikan sebab untuk kita lebih mustajab doa. Diawali lagi kalau doa itu dengan kita bersedekah, dengan taubat, itu akan mempercepat diijabah. Lalu yang menjadikan faktor tepat diijabahnya itu tadi ikhwan yang sudah kita sampaikan, kebalikannya. Kalau tadi lidah yang kotor dengan barang haram akan terhijab, maka lidah yang bersih akan lebih mustajab. Makanya kita minta doa dari orang-orang yang soleh, yang kita yakini mereka punya sifat warok, kehati-hatian, tidak sembarang makan, sudah lidahnya bersih, dihiasi, diberkahi dengan rajin tilawatil Quran, rajin berzikir, rajin menyebut nama Allah, rajin bersalawat, maka doa mereka itu bagaikan kilat. Begitu dia berdoa langsung diijabah oleh Allah. Beda dengan lisan kita yang banyak kotoran dan hal-hal yang buruk.